Halo semuanya, kembali lagi di Alfazatek bersama saya Eko Apriliani. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang portofolio yang saya bikin menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Kemudian menggunakan juga Bootstrap sebagai framework CSS-nya. Baik, langsung saja ya kita review. Yang pertama, saya memiliki navbar yang isinya ini nama saya, terus kemudian ada about me, project, kontak, sama tool. Kemudian saya mempunyai hero section yang berisi foto saya. Kemudian ada sapaan nih, nama saya Eko. Kemudian saya sebagai IT konsultan dan web developer. Di sini ada tombol kontak me yang terhubung dengan WhatsApp saya ini ya. Oke, kemudian ada download CV. Ini langsung ke Google Drive menampilkan CV saya. Oke teman-teman, lanjut. Kemudian ada tombol show biodata information yang berisi tentang biodata saya, mulai dari nama lengkap, kemudian ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama, ada nomor HP, email, hingga alamat rumah saya. Oke. Kemudian about me, sekilas tentang saya ya. Saya itu sebagai praktisi IT yang kurang lebih mempunyai pengalaman 7 tahun. Kemudian saya itu belajar pemrograman mulai dari tahun 2020. Kemudian yang skill yang saya kuasai yaitu di bidang website. Yang pertama HTML dari menengah sampai ke expert ya. Kemudian ada juga CSS, terus JavaScript saya masih pemula, kemudian Bootstrap udah hampir expert, kemudian PHP saya sudah mulai menguasain, dan yang terakhir React.js ini masih pemula. Oke, selanjutnya untuk pendidikan saya yaitu pada tahun 2004 hingga 2010 saya sekolah di SDN Sidodadi 2 yaitu di Kota Blitar. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2013 saya lanjut sekolah di SMP Negeri 1 Garum di Kota Blitar juga. Kemudian 2013 hingga 2016 saya sekolah di SMK Negeri 1 Blitar. Kemudian saat ini mulai tahun 2023 hingga sekarang saya mempunyai kesempatan kuliah di Pelita Bangsa University. Kemudian untuk pengalaman kerja saya setelah lulus, tentunya saya sudah bekerja di CV Multi Sejahtera sebagai IT support teknisi ya. Kurang lebih selama 3 tahun saya mempunyai skill atau job desk-nya troubleshooting and maintenance, kemudian hardware and software customer client, kemudian develop and maintain website, terus instalasi dan maintenance running text, hingga instalasi dan mentraining software kasir ya atau post point of sales. Kemudian di tahun 2019 saya mencoba merantau di Bekasi, bekerja di kantor NAK Center ya sebagai IT support staff kurang lebih selama 3 tahun, dan saya mempunyai pengalaman troubleshooting and maintenance, hardware and software, develop and maintenance application, hingga asset management. Kemudian tahun 2023 hingga sekarang saya bekerja di PT Bevananda Mustika, kurang lebih sama, namun saya mempunyai pengalaman yang baru tentang manajemen project, terus monitoring server, NAS, dan NVR. Kemudian untuk project website yang sudah saya kerjakan
mulai dari website SMKIP 17 seperti ini ya teman-teman, bisa di preview. Dan sekarang sudah go live ya, bisa diklik atau bisa diakses. Untuk selanjutnya ada website dari CV PJSA yang di Jakarta, sudah live juga ya teman-teman. Oke, sudah live. Kemudian ada website dari PT Putra Andala Sentosa yang ada di Cikarang, saat ini masih live dan saya maintain. Kemudian ada sistem ekspedisi dari PT Sarana Solusi Cepat yang ada di Jakarta. Ini seperti ekspedisi lainnya ya, kayak JNE, JNT seperti itu. Terus kemudian ada sistem antrian PT Bevananda Mustika. Ini sudah go live juga ya teman-teman. Saya coba masuk sistemnya, berhasil masuk. Oke, yang paling baru yaitu buku tamu Bevananda. Ini sangat simpel namun sangat berguna juga ya teman-teman. Oke, kemudian ada kontak saya. Ini saya tinggal di Taman Kertamukti Residen, Blok C30 nomor 2. Kemudian ini email saya, terus ada sosial media saya ya. Misalkan ada Instagram, diklik masuk ke Instagram saya. Kemudian ada LinkedIn. Sudah ngelink ya. Sama GitHub saya ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan mereview menggunakan untuk selanjutnya saya akan menampilkan tool. Nah, ini tool kalkulator sederhana. Ini misalkan masukkan angka atau bilangan. Saya masukkan 20, kemudian ini operatornya apa? Misalkan perkalian kali 4, terus hitung. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita coba lagi, misalkan 50, terus penjumlahan ditambah 50, 100, dan seterusnya. Oke, kemudian saya akan teman-teman, langsung saja kita ke codingan ya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini sudah saya tandain ya teman-teman, udah saya kasih komentar biar mudah membacanya ya. Yang pertama kita masuk ke halaman indeks, tentunya saya review dari atas. Ini tag bawaan HTML, kemudian untuk title yaitu judul halamannya ini portofolionya ini. Kemudian saya mempunyai link yaitu Bootstrap ini ya. Terus kemudian ini link CSS Bootstrap juga. Kemudian ini link AOS atau animasi ya, nanti saya tunjukkan. Terus kemudian ada link CSS bawaan saya sendiri atau bikinan sendiri seperti ini. Kemudian halaman web ini dimulai dari navbar, yang tentunya paling atas ini ya teman-teman, navbar. Ambilnya dari mana? Dari Bootstrap, tinggal kopas saja. Misalkan kita ketikkan Bootstrap. Oke, langsung saja kita cari navbar. Kemudian kita pilih navbar yang sesuai ya teman-teman. Misalkan ini sesuai, tinggal klik copy atau bisa di blok dari sini sampai akhir.
kemudian kita bisa menempelkan ke sini navbarnya, dan kita sesuaikan ini nama beserta routingannya ya, ini mau diarahkan kemana gitu ya. Kemudian saya mempunyai hero section ini yang berisi foto dan sebagainya ya. Ini merupakan hero section. Kemudian saya mempunyai modal itu begitu tombol diklik muncul pop up. Nah, ini saya ngambil dari Bootstrap juga ya teman-teman. Kita bisa mencari namanya modal. Nih modal ini, begitu kita klik muncul begini ya. Tinggal kita kopas saja, kita taruh ke script kita. Oke, selanjutnya di section about me saya bikin beberapa kolom ya. Saya bagi beberapa kolom, ada 2 kolom ini ya, kanan dan kiri. Tentunya ini saya menggunakan row sama col ini, row sama col. Kemudian di my skill sama saya juga mempunyai 2 kolom. Kemudian lanjut di education, saya memiliki ini namanya komponen timeline ya. Jadi ini bikinnya secara manual. Timeline, ini timelinenya kita bikin menggunakan list ya teman-teman. Untuk CSS nya seperti ini, timeline. Ini mulai dari sini kita bikin CSS nya. Kemudian di work history sama saya menggunakan timeline. Nah, ini menarik. Ini saya menggunakan elemen cut ya. Jadi di sini di Bootstrap kita cari cut. Nah, seperti ini. Saya tinggal kopas, kemudian saya masukin ke sini, ada 3 kolom ya. Tinggal saya masukin. Terus kemudian yang terakhir sama, ini saya menggunakan cut dan saya bagi menjadi 2 kolom. Oke, ini yang awal project tadi saya menggunakan cut. Nah, ini. Kemudian untuk kontak saya menggunakan cut yang besar. Terus kemudian saya bagi ada 2 kolom ini, row, col. Dan ini saya menggunakan form. Jadi form ini sudah rapi ya, bawaan dari Bootstrap. Kita tinggal cari form. Nah, ini tinggal kita kopas. Mungkin teman-teman secara nggak sadar ya, ini kan ada animasi kan, bisa bergerak. Nah, ini bisa bergerak naik ke atas, samping ke kiri, zoom in. Nah, ini saya menggunakan namanya AOS nih. Animate on Scroll Library. Jadi nah, di sini banyak sekali animasi-animasi yang kita tinggal comot-comot saja. Dan di elemen kita tinggal ngasih data AOS fat right contohnya. Jadi dia bergerak ke kanan dan seterusnya. Dan cara menggunakan cukup simple, kita lari ke paling bawah. Kita tinggal copy saja CSS-nya, kemudian JavaScript, sama kita jalankan di sini. Ini sudah saya copy nih, misalkan UNPKG nih ya. Saya udah ngopi CSS, saya taruh di sini. Nah, kemudian ini JavaScript-nya UNPKG ya, AOS. Saya kopikan ke sini, kemudian tinggal saya init. Nah, inisialisasi ini namanya, kita jalankan begini teman-teman. Oke,
Mungkin cukup sekian review singkat portofolio dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti saya akan ngasih link untuk source code-nya ya. Kalian bisa untuk edit atau bermain-main di sini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.